Ketika kita sholat, ada di samping kanan, samping kiri, sesama jamaah masjid, kita didoakan. Ketika mereka salam, Assalamualaikum warahmatullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على كل حال. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم صل على نبينا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم افتح علينا فتوح العارفين واجعلنا خالصة لوجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد. Para bapak, para ibu jamaah salat subuh Masjid Nurul Iman yang dimuliakan Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Pagi ini kita kembali bersilaturahim di masjid yang kita cintai ini untuk menjalankan salah satu perintah Allah, yakni salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan ibadah yang kita lakukan selalu diijabah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita masih berada pada bulan Agustus, bulan ulang tahun kemerdekaan negara kita. Tentu saja kita harus bersyukur kepada Allah atas anugerah kemerdekaan, keamanan, kemakmuran negeri ini. Kita harus bersyukur. Alhamdulillah. Yang kedua, kita juga tidak kalah penting bersyukur kepada atau berterima kasih kepada para pejuang yang telah rela mengorbankan segalanya demi kemerdekaan negara yang kita cintai ini. Maka cara kita berterima kasih kepada mereka, wa inna hadiyatal ahya'i ilal amwati al istighfaru lahum. Cara kita memberikan penghargaan, apresiasi
kita yang masih hidup kepada mereka yang telah tiada, termasuk kepada para pejuang, adalah al-istighfaru lahum. Kita doakan, mudah-mudahan dosa-dosa mereka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditempatkan di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, marilah warisan yang telah diperjuangkan oleh para leluhur dahulu kita rawat dengan baik. Kita cintai, kita sayangi negeri ini di mana kita lahir, tumbuh dan berkembang di negeri yang kita cintai. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencintai tanah airnya. Kata Rasul ketika beliau hendak hijrah ke Madinah, kecintaannya pada Rasul terhadap tanah airnya diluapkan dalam ungkapan ma atyabuki min baladin, betapa baiknya kamu Mekah sebagai satu negeri, wa ma ahabbuki ilayya, betapa cintanya aku kepadamu hai Mekah. Falaula anna qaumi akhrajuni masakantu baladan ghairati. Kalau seandainya bangsaku tidak mengusir aku, niscaya aku tidak akan pergi meninggalkanmu tinggal di negeri yang lain. Itu adalah luapan kecintaan seorang warga negara pada negerinya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cinta pada tanah airnya. Oleh karena itu kecintaan ini juga harus benar-benar kita buktikan. Yang paling utama, mari kita doakan negeri ini. Allah mengabadikan doa Nabiullah Ibrahim di dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadha baladan amina warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Qala wa man kafara fa umatti'uhu qalila thumma attaruhu ila 'adzabin nar wa bi'sal masir. Rabbi ja'al hadza baladan amina. Ya Allah, jadikan negeri ini sebagai negeri yang aman. Warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Beri penduduknya, warganya minas samarat, buah-buahan. Subhanallah. Didoakan negerinya aman, rizkinya makmur. Kan sing penting kali ini kita kondisinya aman, rezekine makmur. Amin Allahumma amin. Maka supaya aman, nek wis aman, tenang, alhamdulillah bisa kerja, dapat rezeki, hidupnya makmur. Wah, ini luar biasa. Coba kita bayangkan bagaimana saudara-saudara kita di Yaman Selatan, gimana saudara-saudara kita di Suriah. Subhanallah, hidup dalam suasana konflik yang berkepanjangan. Masya Allah, mereka tidak bisa menikmati ibadah salat subuh seperti yang kita nikmati. Mereka tidak bisa sarapan bareng seperti kita sarapan bareng setiap Sabtu dan Ahad. Masya Allah, ini anugerah yang luar biasa dari Allah.
negeri kita aman, makmur, monggo sarang-sarang kita rawat supaya keamanan, kemakmuran ini terus Allah anugerahkan pada kita. Mari kita rawat dengan saling membangun persaudaraan, menanamkan kesadaran tentang kebinekaan, bahwa kita hidup di negeri yang majmuk, keragaman, pluralitas, ini yang harus kita sadari. Insya Allah, jika persaudaraan terus kita bangun, terutama yang diajarkan oleh Islam, dan ini yang dipesankan oleh Rasulullah kepada Imam Ali, kelanjutan kajian bulan kemarin. Ya Ali, walis sa'idi salasu alamatin kutun halal wa mujalasatul ulama was salawatul khamsu ma'al imam. Subhanallah. Bulan kemarin kita ngaji tentang pesan-pesan moral Rasulullah kepada Imam Ali terkait tanda-tanda orang yang mulia, tanda-tanda orang yang inggih mulia di dunia sampai di akhirat nanti. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Kemarin dijelaskan apa tanda-tanda orang yang mulia. Satu, kutun halal, daharan yang halal. Kemudian yang kedua, wa mujalasatul ulama. Apa? Wong kang soleh kumpul lono. Duduk bersama ulama, istifadah kepada para ulama. Yang kedua, tanda-tanda orang yang mulia. Yang ketiga, niki terkait dengan membangun persaudaraan, merawat kebinekaan demi keamanan, kemakmuran negeri kita. Rasulullah ajarkan tanda-tanda orang yang mulia itu. Yang ketiga adalah wassalawatul khamsu ma'al imam, salat 5 waktu selalu berjamaah. Alhamdulillah, kita syukur. Sering kula aturaken, kita syukur. Alhamdulillah, di tengah saudara-saudara kita, Masya Allah, yang sama-sama salat. Ada yang sholatnya di rumah, ada yang sholatnya berjamaah di masjid. Kita yang dipilih oleh Allah untuk bisa sholat di masjid berjamaah. Ini anugerah yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk di antara hikmah besar dari pelaksanaan ibadah sholat berjamaah itu, menurut sebagian ulama, adalah qiyamu nizamil ulfati bainal musallin. Termasuk di antara hikmah besar dari pelaksanaan ibadah salat berjamaah yang kita jalankan setiap hari. Subhanallah. Apa kata sebagian ulama? Qiyamu nizamil ulfah, untuk membangun tatanan persaudaraan, kerukunan, keguyuban antar sesama umat Islam. Subhanallah. Coba bayangkan panjenengan, kalau saja tidak ada Masjid Nurul Iman di wilayah atau di perumahan Rungkut Harapan ini, kapan panjenengan bisa ketemu dengan tetangga? Kapan panjenengan bisa silaturahim dengan tetangga? Kapan panjenengan bisa saling assalamualaikum dengan tetangga? Kapan panjenengan bisa saling jabat tangan dengan tetangga? Sementara mohon maaf, jam 6 kita sudah siap-siap mau kerja. Sudah keluar dari rumah, nyalakan mobil atau mungkin nyalakan motor, kita pergi sudah. Kapan kita bisa kumpul-kumpul seperti ini? Kalau saja tidak ada sholat berjamaah, kalau saja tidak ada masjid.
Alhamdulillah, perumahan ini ada masjid. Dan kita bersyukur, alhamdulillah, setiap hari, paling tidak Masya Allah, kalau yang setiap hari sholat jamaahnya 1 kali, paling tidak setiap hari kita bisa ketemu dengan tetangga, kita bisa bertemu dengan sesama warga perumahan Rungkut Harapan. Alhamdulillah, bisa saling salaman, bisa saling assalamualaikum, bisa saling berbagi cerita. Kalau ibu-ibu bisa saling sharing masak nopo, rawon, nopo pecel, nopo sop buntut, tuko buntutin nopo Ibu pangapunten. Kapan kesempatan kita bisa bersilaturahim seperti itu? Kalau saja tidak ada sholat berjamaah. Mohon maaf, bagi saudara kita sewilayah perumahan Rungkut Harapan yang tidak biasa ke masjid, kapan kita ketemu antar sama warga? Jarang. Mungkin kalau ada kerja bakti, mungkin kalau ada acara Agustusan. Kapan? Berkah ada sholat berjamaah, kerukunan, persaudaraan bisa kita bangun setiap hari. Nizamu qiyamil ulfah bainal musallin, bahkan lebih luas lagi, bainal muslimin. Dari situ kita bisa membangun seduluran, keakraban melalui sholat berjamaah. Subhanallah. Syukur-syukur para bapak, para ibu yang saya muliakan, Masya Allah, kita bisa saling berjabat tangan, kita bisa saling salam, assalamualaikum, waalaikumsalam. Kelihatannya sekedar assalamualaikum, tapi inti daripada assalamualaikum itu adalah doa yang luar biasa. Kita subhanallah ketemu dengan saudara kita di masjid, kita ketemu dengan tetangga kita di masjid, baru ketemu sudah assalamualaikum, dapat doa selamat, dapat doa rahmat, dapat doa barokah. Ketika kita sholat, ada di samping kanan, samping kiri, sesama jamaah masjid, kita didoakan. Ketika mereka salam, assalamualaikum warahmatullah, noleh ke kanan, didoakan selamat. Coba aja dengan mana sholat di rumah, siapa yang mau mendoakan kita? Kan sering dong, sering kita ketemu saudara, kita ketemu tetangga, kadang kita bilang, ngapunten pangestunipun, mohon doanya, mohon maaf. Dari sekian pengalaman panjenengan, ada orang datang, ada orang ketemu pangestunipun, pendunganipun, mohon doanya. Kira-kira jenengan doakan apa betul? Jenengan doakan apa betul? Mek dirungokno tok nggih ngoten tok to nggih. Arang-arang dongakno ngoten, ya Allah panjenengan paringi tangga kula niku ya Allah lancar, sehat, barokah. Nggih mboten? Alah, kate percaya kula niki saestu. Abot ngoten niku saestu, ya Allah jenengan paringi selamat tangga kula ya Allah, jenengan rahmati, jenengan barokai. Arang-arang. Dungu kare awake dhewe angel kok. Subhanallah. Tapi dengan panjenengan berjamaah ke masjid, salat berjamaah di masjid Nurul Iman, ada orang salat di samping kita, mereka salam, assalamualaikum warahmatullah, jadi doa kepada kita yang ada di sampingnya. Assalamualaikum warahmatullah, jadi doa kepada kita yang ada di samping kirinya. Karena salam yang dilaksanakan oleh orang-orang yang sholat, noleh ke kanan, noleh ke kiri, itu sesungguhnya salam kepada siapapun yang berada di samping kanan, di samping kiri. Artinya dengan sholat berjamaah kita dapat doa dari mereka. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim.
nizami qiyamil ulfah. Itu sholat berjamaah, dan itu tidak akan kita dapatkan dalam sholat sendirian. Subhanallah. Syukur-syukur, subhanallah, sebagaimana yang disampaikan oleh di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa sholat berjamaah itu akan mendapatkan fadilah, ingat, 27 darajat. Subhanallah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Sahabat Abdullah bin Umar. Sahabat Abdullah bin Umar saking senangi sholat berjamaah. Saking senangi sholat berjamaah. Pernah suatu hari beliau absen jamaah sholat isya. Kita tidak tahu apa penyebabnya. Bapak Ibu, beliau sahabat Abdullah bin Umar itu saking senangi sholat jamaah, ketika absen sholat isya berjamaah, dia tidak hadir sholat isya, absen. Fasalla tilkal laila hatta tala al-fajr jabran lima fatahu min sholatil isya'i fil jamaah. Subhanallah. Saking nelongsone boten sholat berjamaah isya, Bapak Ibu, akhirnya apa? Semalam full, mulai dari sholat isya yang sendirian itu sampai terbit fajar, dia terus sholat selama semalam full. Untuk apa? Jabran lima fatahu min sholatil isya'i fil jamaah. Kenapa? Ingin menambal, menyempurnakan sholat isya yang dilakukan secara sendirian itu. Kepingin disempurnakan dengan apa? Dengan sholat sunnah yang dilaksanakan semalam penuh, mulai dari setelah sholat isya sampai terbit fajar. Itu Umar bin Abdul Aziz. Nyuwun pangapunten. Saking emannya absen sholat berjamaah. Panjenengan biasa absen napa boten sholat berjamaah? Natos absen napa boten? Natos nggih? Nggih boten natos, bolak-balik to nggih. Bolak-balik. Nyuwun pangapunten. Bahkan sahabat Abu Bakar As-Siddiq, mungkin natos kula ceritakan, para bapak, para ibu, satu di antara sahabat yang tidak pernah absen berjamaah dengan Rasulullah. Siapa? Sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Satu di antara sahabat yang tidak pernah absen berjamaah. La haula wala quwata illa billah. Nyuwun pangapunten. Pada waktu sholat asar, beliau ketinggalan. Absen, bukan absen, ketinggalan, terlambat datangnya. Faghtamma, beliau merasa susah. Summa harwala ilal masjid, beliau kemudian lari cepat menuju masjid. Fawajada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam raqi'an. Sesampainya di masjid, ternyata Rasulullah masih sedang ruku. Apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Sahabat Abu Bakar As-Siddiq saking senengnya, berarti boten absen, saking senengnya dia bilang alhamdulillah. Lajeng piantunipun takbir, Allahu Akbar, lalu beliau ruku. Malaikat Jibril datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malaikat Jibril matur, Sami Allahu liman hamidah. Allah maha mendengar, Allah maha mengabulkan orang yang memuji kepada Allah. Sinten? Sahabat Abu Bakar yang tadinya ketinggalan, lalu dia datang, ternyata Rasulullah masih sholat. Alhamdulillah. Alhamdulillahnya Abu Bakar akhirnya diabadikan di dalam sholat.
Malaikat Jibril datang memerintah pada Rasulullah agar Rasulullah kalau bangun dari rukuk membaca Sami Allahu liman hamidah. Sebelumnya bangun dari rukuk baca takbir Allahu Akbar seperti biasa. Peralihan dari satu rukun ke rukun berikutnya selalu ditandai dengan bacaan Allahu Akbar. Kok tiba-tiba bangun dari rukuk bacaannya beda? Ada apa? Bapak Ibu, itu latar belakangnya. Ada seseorang yang selalu sholat berjamaah, dia tertinggal, boten absen, dia ketinggalan. Dia lari ke menuju masjid, saking senengnya ternyata Rasulullah belum selesai menjalankan ibadah salat, masih sedang rukuk. Dia kemudian bilang, Alhamdulillah. Malaikat Jibril memerintahkan Rasulullah untuk membaca Sami Allahu liman hamidah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillahnya sahabat Abu Bakar diabadikan di dalam salat. La haula wala quwata illa billah. Oleh karena itulah subhanallah para bapak, para ibu yang saya muliakan, kula panjenengan monggo sareng-sareng maneh saged direksa. Jangan sampai kita absen salat berjamaah. Para bapak, para ibu, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Dalam sebagian kisah orang-orang soleh tempo dulu, dalam sebagian kisah orang-orang soleh tempo dulu, an Ubaidillah bin Umar al-Qawariri rahimahullahu ta'ala qala lam takun tafutuni salatun fil jamaah fanazala bi dayfun fashaghaltu bisababihi an salatil isya'i fil masjid. Bapak Ibu, ini kisah mungkin bisa menginspirasi kula kalian panjenengan agar lebih istiqomah lagi menjalankan ibadah salat berjamaah. Ada seorang ahli ibadah, orang yang saleh bernama Ubaidillah bin Umar al-Qawariri. Testimoninya dia, testimoni dia adalah satu di antara orang yang masya Allah tidak pernah absen sholat berjamaah. La haula wala quwata illa billah. Tidak pernah absen menjalankan ibadah sholat berjamaah. Lalu dia ada tamu. Ada tamu datang, akhirnya karena ada tamu itulah dia hormat pada tamu, dia nemui tamu, masya Allah, sampai akhirnya dia terlambat dari sholat isya dan absen boten nutut sholat isya. Fakharajtu atlubul masjid liusalliya fihi ma'an nas. Lalu saya pergi dari rumah cari masjid, mungkin masih ada orang yang masih belum sholat isya. Fa idza al masajid kulluha shalla ahluha wa ghulliqat. Ternyata masjid-masjid itu sudah selesai menjalankan ibadah salat semua warganya, dan masjid-masjid sudah pada ditutup, sudah pada dikunci. La haula wala quwata illa billah. Akhirnya apa? Farja'tu ila baiti wa ana hazin ala fawati salatil jamaah. Dengan rasa sedih dia pulang ke rumah. Akhirnya fakultuh, lalu dalam keyakinan dia, warada fil hadis inna salatal jama'ati tazidu ala salatil fadhi bi 27 darajatan. Lalu sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah bahwa orang salat berjamaah itu memiliki fadilah, keutamaan 27 derajat dibandingkan orang yang salat sendirian. Akhirnya nopo? Fasallaitul isya 27 marratan. Akhirnya dia menjalankan ibadah salat isya bukan hanya sekali, tapi isya itu dilaksanakan 27 kali.
Salat Isya ping 17. Salat Isya ini pinten rakaat? 4 rakaat. 27 kali 4. Subhanallah. Para bapak, para ibu, salat Isya 27 kali. Kenapa? Pikirannya dia kalau sholat sendirian itu fadilahnya kalah dibandingkan sholat berjamaah, selisihnya 27 derajat. Supaya tetap dapat 27 derajat, maka dia sholat Isya 27 kali. Padahal, mohon maaf, secara fikih kan betul parah dong. Secara fikih tidak boleh. Kalau kita sudah sholat, tidak boleh kita ulangi lagi. Kecuali diulangi untuk berjamaah. Kita Masya Allah sholat sendirian di rumah, lalu kita pergi di masjid, kok ada orang sholat, kita ikut sholat berjamaah, boleh. Itu namanya i'adah. Sholat kita diulangi lagi untuk disempurnakan. Karena tadi sholatnya sendirian, ini ada sholat berjamaah, kita sempurnakan, boleh. Bahkan para bapak, para ibu, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sholat asar, selesai sholat asar, ada sahabat datang mau sholat sendirian. Ada sahabat yang baru datang mau sholat Isya sendirian. Lalu Rasulullah menawarkan kepada sahabat-sahabat yang lain, siapa di antara kalian yang mau bersedekah? Apa itu maksudnya Rasul? Temani orang itu agar dia sholat berjamaah. Jadi akhirnya dia tadi sudah sholat bersama Rasulullah. Ada orang sholat, mau sholat sendirian, kasihan dia, temani agar dia sholatnya berjamaah. Kadang ulah niku ngapunten ningali orang sholat di masjid, mohon maaf, di sini sholat duhur, di sini sholat duhur, di sini sholat duhur. Kenapa kalau berjamaah satu sama lain? Podo-podo sholat duhur, lama kadang sholat duhur, sholat duhur, sholat duhur. Kalau seandainya jadi satu berjamaah 27 derajat. Ini orang sudah sholat berjamaah, saking pentingnya sholat berjamaah, dia tadi sudah sholat berjamaah dengan Rasulullah. Saking pentingnya sholat berjamaah, oleh Rasulullah ditawari, siapa yang mau sedekah? Apa itu Rasul maksudnya? Itu temani dia yang mau sholat sendirian, agar dia sholatnya berjamaah. Masya Allah, la hawla wa la quwata illa billah. Para bapak, para ibu, tadi Syekh Ubaidillah bin Umar Al-Qawariri itu dalam keyakinannya kalau sholat sendirian kalah dengan sholat berjamaah selisih 27 derajat, akhirnya isya'nya itu diulangi sampai 27 kali. Amin. Shallaitul isya' 27 marrah summa nimtu. Lalu habis sholat isya' 27 kali. Masya Allah. Dia tidur kemudian. Di dalam tidur itu, fara'aituni fil manam ala farasin ma'a qaumin ala khailin wa hum amami wa ana arqudu farasi khalfahum fala alhaquhum. Faltafata ilayya wahidun minhum wa qala tut'ibu farasaka falasta talhaquna. Faqultu walima ya akhi? Qala li'anna sallayna al-isya'a fil jama'ah wa anta qad sallaita wahdaka fastaiqattu wa ana mahmumun hazin. Subhanallah. Para bapak, para ibu, setelah sholat isya ping 17 niku dia capek, hanya tidur. Di dalam tidur itu dia bermimpi dia naik kuda, di depannya ada sekelompok orang yang sama-sama berkuda. Dia kepingin bareng, dia kepingin kumpul, dia kepingin bareng. Akhirnya apa? Kudanya itu digerakkan agar lari lebih kencang lagi. Tapi kok boten nutut-nututi. Cara sakniki digepuki atau nopo lagi ditarik supaya lari dengan kencang. Tapi kok boten nutut-nututi. Akhirnya ada satu orang
dari gerombolan orang yang berkuda di depannya itu yang noleh ke belakang. Farosaka falasta talhaquna. Kalaupun kamu menggerakkan kudamu agar lari lebih kencang sehingga kudamu sampai capek, sampai lelah, falasta talhaquna, kamu tidak akan mungkin bisa mengejar aku. Kata satu di antara kelompok orang yang berkuda itu. Hanya ditanya, "Walima ya akhi, kenapa saya tidak mungkin mengejar kalian?" Qala li'anna sallaina al-isya'a fil jama'ah wa anta sallaita wahdaka. Kami sekelompok orang ini yang berkuda ini semua mereka sholatnya berjamaah tadi, sholat isya'nya, sementara kamu sholat isya'nya sendirian. Subhanallah. Padahal sholat isya yang sendirian itu sudah diulangi 27 kali. Itu pun tidak mungkin bisa mengejar fadilah orang yang menjalankan ibadah sholat isya secara berjamaah. Masya Allah. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Betapa mulianya kula kalian panjenengan yang alhamdulillah setiap hari bahkan setiap waktu kula kalian panjenengan bisa rawuh ke masjid, memakmurkan masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah dalam Al-Qur'an? Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas salata wa ataz zakah. Ini pujian spesial dari Allah kepada siapa? Kita yang istiqamah salat berjamaah. Dipuji oleh Allah secara khusus. Apa kata Allah? Innama ya'muru masajidallah. Hanya orang-orang yang beriman kepada Allah, orang yang bisa memakmurkan masjidnya Allah. Bapak Ibu, mohon maaf, kita jangan bangga. Nggih, mohon maaf, sekali lagi saya ulangi, saya garis bawahi. Kita jangan bangga, kita jangan ujub, tapi kita bersyukur. Alhamdulillah, kita dipilih oleh Allah untuk selalu datang ke masjid ini, memakmurkan masjidnya Allah, meramaikan masjidnya Allah dengan ibadah. Kita yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi lagi, kita jangan bangga, kita jangan ujub, kita harus bersyukur. Alhamdulillah, Allah memuji orang-orang yang selalu sholat berjamaah di masjid, memakmurkan masjidnya Allah, meramaikan masjidnya Allah dengan ibadah sholat berjamaah. Itu secara khusus dipuji oleh Allah dalam Al-Quran. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Orang yang memakmurkan masjidnya Allah itu adalah orang-orang yang beriman. Alhamdulillah, termasuk kula kalian panjenengan. Bahkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga disampaikan, innama ummarul masajid hum ahlullah. Bapak Ibu, kita tahu dan kita yakini bahwa Allah itu lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah itu tidak melahirkan, Allah juga tidak dilahirkan, Allah tidak punya walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah Subhanahu wa taala tidak ada sekutu, tidak ada teman, tidak ada sejawat, tidak ada itu bagi Allah semuanya. Para bapak, para ibu, tapi Rasulullah menegaskan dalam hadisnya, orang-orang yang memakmurkan masjid, orang-orang yang istiqomah sholat berjamaah sehingga masjid itu menjadi makmur, sholat jamaahnya di masjid, masjid itu kemudian menjadi makmur. Orang-orang yang memakmurkan masjid, apa kata Rasulullah? Hum ahlullah, mereka adalah keluarga Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ini adalah rumahnya Allah, lalu kita rawat,
kita makmurkan, kita tempati ibadah, kita tempati sholat, kita tempati ngaji, kita tempati Masya Allah silaturahim. Masjid yang kita cintai ini, karena kita memakmurkan rumahnya Allah, meramaikan dengan ibadah di dalam rumahnya Allah, kita insya Allah akan diakoni sebagai sinan ahlullah, keluarga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita yang istiqomah sholat berjamaah di dalam masjid. Bahkan ada hal lain yang sungguh luar biasa dari kita-kita yang istiqomah sholat berjamaah di masjid. Bapak Ibu, kata Rasulullah dalam hadis, sab'atun yudhilluhumullahu yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan kelak di padang mahsyar ketika semua orang akan kepanasan. Ada 7 golongan kelak yang oleh Allah akan diberi tempat yang teduh. Nah, siapa mereka? Satu di antara 7 golongan itu adalah rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Satu di antara 7 golongan yang kelak di padang mahsyar ketika semua orang pada kepanasan, dia akan teduh di padang mahsyar di saat matahari itu didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qadramilin. Ada yang menafsirkan qadramilin dekat sekali, seperti mohon maaf tusukan yang biasanya kalau zaman dulu ada wadahnya celak kuningan nih gulung, terus ditutup kemudian dibuat celak. Qadramilin itu seukuran itu menurut sebagian penafsiran hadis. Saking dekatnya. La haula wala quwata illa billah. Semua orang pada kepanasan kecuali 7 golongan. Di antara yang 7 itu mudah-mudahan termasuk kita-kita. Siapa? Rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Orang yang hatinya selalu terikat dengan masjid. Pagi-pagi iling masjid, sholat jamaah di masjid. Awan-awan iling masjid, sholat berjamaah di masjid. Sore-sore malam iling masjid. Subhanallah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Hati kita yang selalu terikat dengan masjid, yang mencintai rumahnya Allah, mencintai masjid, di saat semua orang kelak kepanasan di padang mahsyar, kita akan mendapatkan tempat yang teduh spesial dari naungan Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah taala kita yang istiqomah berjamaah sholat di dalam masjid. Monggo sarang-sarang, karena ini para bapak, para ibu, antara lain tanda-tanda orang yang mulia kelak di akhirat adalah orang yang sholat 5 waktu selalu bersama imam berjamaah. Syukur-syukur jamaahnya kita di warga Rungkut Harapan berjamaah di Masjid Nurul Iman, insya Allah ta'ala. Bapak Ibu, sepertinya sudah ada niki waktu syuruk nggih, sampun nggih. Mungkin waktu 10 menit ke depan kita diskusi, kita tanya jawab. Mungkin ada hal-hal yang perlu kita pertajam. Monggo kula sumanggaken. Monggo sing gampang-gampang mawon, ojo sing angil-angil. Sing angil-angil ditakoni nang profesor mawon. Wonten sing beri tanglet? Wonten nggih Ibu nggih? Oh nggih monggo. Sing gampang-gampang mawon. Alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Monggo langsung mawon Ibu, suarane sing banter. La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Rasane kok ngantuk mergo Indonesia kalah. Nggih. Kok ngantuk gak iso turu. Mergo kalah. Kalah penalti. Insyaallah. Monggo Ibu.
Monggo langsung mawon. Nanti dibantu suaranya, dibantu yang lain yang sing kepireng. Monggo Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tentang penyebutan nama Allah, Ustaz. Apakah kita boleh sembarangan menyebut nama Allah? Misalnya orang-orang yang latah, tiba-tiba dia menyebutkan astagfirullahaladzim, tiba-tiba dia menyebutkan la ilaha illallah pada tempat-tempat yang sebetulnya tidak tepat. Yang kedua, bagaimana kalau dari umat muslim itu menyebut kata Yesus? Terima kasih, Ustaz. Para bapak, para ibu, mudah-mudahan kula boten salah tangkap menyebut nama Allah di tempat yang tidak semestinya. Orang latah menyebut nama Allah. Masya Allah. Kadang kita juga latah kok sebetulnya menyebut nama Allah tapi boten niat kok. Menyebut nama Allah tapi boten konek. Kadang kita juga latah kok. Latah niku napa? Latah itu menyebutkan tapi boten nyambung to nggih. Wis pokok Allah boten nggih. Kadang Allah boten nggih. Bapak Ibu, la haula wala quwata illa billah. Satu, kita harus bersyukur. Kita harus bersyukur. Lisan kita oleh Allah dimudahkan menyebut nama Allah. Kalaupun sebutan itu masih belum bisa konek dengan pikiran, dengan hati, kita tetap harus bersyukur. Ada satu di antara anggota badan kita yang bisa menyebut nama Tuhan kita, Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan memang diperintahkan oleh Allah untuk disebut itu. Apalagi kita berdoa, sebut nama Allah. Allah berfirman, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah itu punya nama-nama yang mulia, termasuk Allah itu di antara nama-nama mulia Allah Subhanahu wa taala. Fad'uhu biha. Mintalah kepada Allah dengan menyebut nama-nama Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Tapi tentu ketika menyebut nama Allah itu sebutlah dalam rangka mengagungkan, memuliakan. Bukan disebut, mohon maaf, kita menyebut Masya Allah, Gusti Allah. Jadi nyebutnya tidak ada rasa ta'zim, mengagumkan. Bu, Gusti Allah ya apa? Nah, niki para bapak, para ibu, ini nama Tuhan kita yang memberikan hidup, kehidupan, memberikan rizki, keluarga, segalanya. Kok di Allah-Allah ngoten nggih? Masya Allah. Bapak Ibu, kita sebut nama Tuhan kita itu dengan ta'zim, dengan mengagungkan, tidak menyebutnya dengan Masya Allah, dengan cara-cara yang tidak terhormat, dengan cara-cara yang tidak terhormat. Lebih-lebih menjadikan itu sebagai istihza, merendahkan, wal'iyadzu billahi ta'ala. Makanya para bapak, para ibu, berzikir itu baik, menyebut nama Allah itu baik, tapi tentu ada tempatnya. Makanya salah satu tempat di mana kita dilarang menyebut nama Allah adalah ketika kita berada di kamar kecil. Ini salah satu contoh. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika masuk ke kamar kecil untuk, mohon maaf, qadil hajat, Rasulullah melepas cincinnya. Karena di cincin Rasulullah itu ada tulisan Muhammadur Rasulullah. Ini kalimat thayyibah. Ini kalimat mulia, Muhammadur Rasulullah. Maka Rasulullah ketika masuk kamar kecil ditaruh cincinnya, tidak dibawa ke dalam. Kenapa? Ini adalah
bacaan tulisan yang terhormat, sementara di dalam ini adalah tempat yang kotor. Tidak pantas tulisan Muhammadur Rasulullah, kalimat yang terhormat ini masuk ke dalam tempat yang kotor. Subhanallah. Itu salah satu contoh. Berzikir baik, tapi berzikir itu dalam rangka mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Gusti Allah, ya Allah, tidak ada rasa takzim, tidak ada rasa hormat. Janganlah, jangan. Kita kalau menyebutkan nama Allah, menyebutkan la ilaha illallah, sebagaimana firman Allah, fa'lam annahu la ilaha illallah. Baca dalam rangka mengagungkan Allah. Makanya kata Rasulullah, jaddidu imanakum bila ilaha illallah. Perbaharui iman itu. Perbaharui iman kita itu dengan apa? La ilaha illallah. Jadi membaca la ilaha illallah itu benar-benar dalam rangka mengagungkan Allah, dalam rangka mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan la ilaha illallah sebagai guyonan. Wal-'iyadzu billah. Betul. Tapi tetap kita bersyukur, kita bisa berzikir itu sudah alhamdulillah. Para bapak, para ibu yang saya muliakan, bagaimana kita menyebutkan kata Yesus? Yesus ini sebutan dari Nabi kita, Nabiullah Isa alaihis salam. Cuma mereka nyebutnya Yesus, seperti Darussalam, oleh mereka disebut Yerusalem. Gitu. Itu kan memang lisan mereka yang berbeda. Jibril disebut Gabriel, langoten to nggih. Mikail disebut Mikael, langoten nggih. Jadi karena lisan mereka berbeda. Nah, kita alhamdulillah lisan kita bisa dengan baik membaca Isa, membaca Sulaiman, membaca Ibrahim. Nggih. Ibrahim kata mereka siapa? Abraham. Jadi bagaimana kita menyebut sebutan Yesus, menyebut sebutan Abraham, yang sebetulnya intinya adalah Nabi Ibrahim. Kalau Nabi Sulaiman sinten disebut sinten? Salamon kan nggih. Salamon kan nggih. Jadi mereka baca Salamon padahal Sulaiman. Nggih. Saya mohon maaf, sering berkomunikasi dengan sopir-sopir dari luar. Saya kadang harus mendengarkan dengan penuh perhatian gitu. Bagaimana apa yang mereka bilang? Jirona itu. Orang bilang mereka di sana tidak bilang jirona seperti kita bilang. Apa gitu? Ga'rona apa gitu di sana. Masya Allah, itu maksudnya jirona ternyata. Lisan mereka memang berbeda cara menyebutkan. Ya, kita umat Islam mencontoh bahasa Al-Quran, mencontoh bahasa yang dipilih oleh Al-Quran. Monggo kita baca dengan baik. Kalau Isa, ya dibaca Isa, jangan dibaca Yesus. Isa bin Maryam, Yesus ibni Maryam. Nah, kalau kita sedang baca Al-Quran, mengubah bacaan seperti itu, tentu salah. Tentu salah. Kalau bahasa Isa di dalam Al-Quran diganti dengan Yesus. Misalnya wa idz qala Ibrahimu diganti wa idz qala Abraham. Salah toh nggih, salah. Secara ilmu tajwid, tata baca juga salah. Kalau konteksnya membaca Al-Quran. Tapi kalau hanya dalam sebutan sehari-hari, apakah boleh? Nabi Ibrahim disebut dengan Abraham, Nabi Sulaiman disebut dengan
Salamon. Nabi Isa disebut dengan Yesus, meniru bahasa mereka. Boleh-boleh saja, hanya sekedar meniru cara mereka mengucapkan, boleh-boleh saja, asal tidak dalam membaca Al-Quran. Kalau baca Al-Quran, Isa harus kita baca Isa, Ibrahim harus kita baca Ibrahim, Jibril harus kita baca Jibril, Mikail harus kita baca Mikail. Jangan sampai baca Al-Quran Jibril wa Mikala itu dibaca Gabriel wa Mikal. Nggak boleh. Itu Al-Quran harus ikuti tata cara baca yang tajwid, fasih menurut bacaan Al-Quran. Ya kalau sehari-hari para bapak para ibu monggo-monggo mawon. Nabi Yesus maksudnya Nabi Isa. Monggo-monggo mawon nggih mengikuti bahasa mereka. Tapi wong lisan kita tuh bukan lisan mereka tuh nggih. Apa beratnya kita bilang Isa? Apa beratnya kita bilang Ibrahim bukan Abraham? Apa beratnya kita bilang Jibril bukan Gabriel? Bukan Gabriel. Itu mungkin para bapak para ibu nggih urusan penyebutan. Kalau konteksnya baca Al-Quran, ya kita baca Al-Quran itu dengan baik. Inggih barangkali itu yang bisa dalam aturaken. Sampun nggih? Sarapan nggih? Tapi sholat dulu lah, sadane sholat dulu. Sok kesusu sarapan. Kan sik luwih apik sholat. Saestu sekali-kali teng mriki diperhatikan sehingga sholat ojo diwai sarapan. Sakjane sae sholat rumiyin 2 rakaat mantun sholat lajeng sarapan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kirang lepatipun nyuwun agengipun pangapunten, matur nuwun sanget. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Pangapunten, barakallah, jazakallah khair.